Oke teman-teman, kembali lagi kalian bertemu dengan saya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang bagaimana kita melakukan sorting dengan metode quick dan merger. Oke, yang pertama saya itu akan menjelaskan tentang kita akan belajar tentang metode quick ya. Nah, di sini ini saya udah masuk ke dalam itu ke Netsbean. Kita pakai aplikasi Netsbean untuk aplikasi compile Javanya ya. Oke. Nah, sekarang quick sort. Nah, sekarang ini quick sort yaitu definisinya adalah membandingkan suatu elemen. Nah, elemen tersebut yaitu disebut dengan pivot dengan elemen yang lain dan menyusunnya sehingga elemen-elemen yang lain yang lebih kecil daripada pivot ini berada di sebelah kiri dan yang lebih besar yaitu berada di sebelah kanan. Nah, jadi kita itu pertama akan ada suatu elemen dan elemen itu ada yang disebut dengan pivot. Nah, pivot ini kita bukan maksud saya di sini ya membandingkan suatu elemen, yaitu kita ambil satu elemen kan kita ada beberapa elemen ya, seumpama kita punya beberapa data. Nah, di situ kita ambil datanya di bagian yang akan kita dijadikan sebagai pivot, kemudian kita akan membandingkan data tersebut dengan data yang lainnya sedemikian rupa sehingga elemen-elemen yang lain itu yang akan berada di sebelah kiri jika itu lebih kecil daripada pivot dan berada di sebelah kanan jika itu lebih besar daripada pivot. Oke. Nah, di sini kita ada posisi I dan J ya. Nah, kita langsung ke prakteknya saja. Nah, kita sekarang pertama-tama kita buat itu private static int. Kemudian di sini ada di dalamnya itu int partition dan di dalamnya itu ada int a, int p dan int r. Nah, di sini int pivot. Di dalam tersebut kita buat lagi di dalam private static ini kita buat int pivot dan ij. Kemudian pivot yaitu sama dengan a dalam kurung p. Oke. Kemudian pivot sama dengan a dalam kurung p ya. Dan di sini i sama dengan p min 1 dan j sama dengan r plus 1. Nah, untuk i itu untuk kita menaruh nanti agar itu di sebelah kirinya ya, seperti itu. Dan untuk yang J ini untuk di sebelah kanannya. Kemudian ini ada for, kita buat perulangan for, dan di dalam for kita buat perulangan do juga ya, perulangan do while. Oke. Yang pertama do kita ulangi i plus plus i ditambah yaitu while dalam kurung a dalam kurung i kurang dari pivot. Nah, artinya itu kita ulangi sampai a kurang dari sama dengan pivot, seperti itu. Jika tidak kurang dari itu tidak akan terulang. Kemudian kita ulangi j min sampai aj itu while a dalam kurung j yaitu lebih dari pivot. Nah, kemudian if kita buat jika i kurang dari j. Nah, jika i kurang dari j yaitu kita akan membuat int temp a dalam kurung i dan ai sama dengan aj. Kemudian aj sama dengan temp, kemudian else dan return dan lanjutkan j. Oke. Kemudian di sini ada di situ yang di atas untuk partitionnya ya. Kemudian di sini ada quick sort dan di sini letak itunya. Metodenya itu terletak di sini untuk menjalankan quick sortnya. Oke. Kemudian di sini
di dalam quicksort tersebut ada INTA, INTP, dan INTR. Kemudian juga ada INTQ. Jika P kurang dari R, kita akan mengulangi jika P kurang dari R, Q sama dengan partition APR, kemudian quicksort APQ dan quicksort AQ plus 1, R, seperti itu. Dan yang di sini ya teman-teman, ini arti dari program tersebut yaitu kita memanggil itu. Nah, kan ini jika P kurang dari R. Nah, di sini ada kan INTA, INTP, dan INTR dan Q. Kemudian di dalamnya yaitu if P kurang dari R, nah dalam kurung jika P kurang dari R, dalam kurung Q sama dengan partition APR. Nah, Q ini sama dengan kita memanggil partition yang di atas ya. Kemudian ini akan dilakukan program yang di atas, menggunakan program yang di atas yang partition. Kemudian partition ABR dan kita panggil quicksort. Kita akan menggunakan ini ya. Nah, di sini yang disebut dengan rekursif. Pengulangan pada rekursifnya yaitu di sini. Kita akan menggunakan rekursif, yaitu kita akan memanggil kembali yang di sini akan memanggil itu sendiri. Maksudnya nilai itu sendiri. Seperti itu, teman-teman. Data itu sendiri. Nah, quicksort kemudian ini akan diulangi lagi if P kurang dari R dan kemudian partition APR ini, kemudian quicksort APQ yang di atas yaitu APR, kemudian yang di sini ini APQ, kemudian quicksort A, kemudian kita panggil lagi quicksort A, Q plus I, R. Nah, seperti itu. Ini di sini untuk AQ yaitu plus I, R. Nah, di sini nih untuk menambahkan itunya teman-teman, data-datanya seperti itu. Oke. Kemudian di bawahnya ini itu ada public static void tampil. Nah, ini static void tampil yaitu untuk menampilkan data yang kita masukkan seperti itu. Nah, kan data yang kita masukkan, oke, kita lanjut ke bawah ya. Kita di sini ada public class di bawah, main quick. Nah, kemudian public static void, kita buat static voidnya dan kita ada INTA, dan di INTA dalam kurung yaitu ada beberapa datanya yaitu 10, 6, 8, dan 3 dan 1. Kemudian kita quick demo tampil A. Nah, maksudnya di sini quick demo tampil A yaitu kita memanggil yang di atas sini teman-teman. Kelas ini yang kelas quick demo, kita memanggil kelas itu quick demo dan kita memanggil tampil A. Maksudnya tampil yaitu kita memanggil yang tampil ini, yang static void yang di sini. Jadi kita akan mengambil data yang ini, kemudian itu akan menampilkan yang di sini teman-teman. Yang di sini teman-teman, yang data yang kita tadi masukkan. Kemudian quick demo, quicksort, quick demo, dan quicksort. Nah, di sini kita akan memanggil quicksort melakukan program melakukan program quicksort, oke? Dan di dalamnya kita buat A, 0, A dan A titik length min 1. Maksudnya di sini teman-teman yaitu maksudnya itu quicksort A, 0, A length min 1. Di situ maksudnya yaitu kita akan memanggil ini ya, quicksort. Nah, yang ini INTA. Nah, kemudian INTP dan R. Jadi seperti itu teman-teman. Quicksortnya yang ini, yang A yaitu menuju ke INTA dan 0 ini ke NTP, dan INTA titik length min 1 itu ke INTR-nya, seperti itu. Jadi seperti itu cara pengerjaan metode quicksort. Kita langsung saja run ya programnya. Nah, jika di run itu akan tampil seperti itu, yaitu datanya akan terurut ya dari paling kecil sampai yang terbesar. Nah, ini yang kita ambil terlebih dahulu yang tadi saya jelaskan, yaitu
ini dari data 10 ini teman-teman. Jadi ini 10 akan melakukan perbandingan terhadap semua datanya, dan jika itu berada datanya lebih besar akan terletak di sebelah kanan, dan data jika jika datanya lebih kecil itu akan terletak di sebelah kiri, seperti itu. Kalau data seperti ini itu mungkin agak mudah ya karena datanya cuma sedikit. Oke, kemudian kita ke selanjutnya ya. Ini ada program selanjutnya, yaitu kita mengurutkannya secara descending. Programnya sama teman-teman. Oh, bukan ascending ya. Bukan descending, tetapi di sini kita menggunakan data double. Semuanya sama, hanya kita akan merubah di sini double. Di yang ini yang double, datanya ini double A. Mengapa? Karena di sini kita mengambil data yang akan kita buat di bawah nanti. Oke. Nah, di sini juga kita rubah ke double int yang dalam kurung A ini. Kemudian yang di bawah itu, di sini kan kita double. Jadi kan saya sebutkan di atas itu kita buat double juga ya, agar nanti tidak ada missing ya. Jadi itu datanya bisa sinkron seperti itu. Kalau double sama-sama double, dan kalau int sama-sama int. Nah, kenapa yang ini intp intr tidak ubah ke double? Tidak, karena untuk pengambilan datanya itu cuman di double A. Oke, seperti itu, cuman simpel teman-teman, untuk kita merubah datanya ke double. Oke, kemudian kita lanjut ke program berikutnya ya. Nah, di sini sama teman-teman, sama kayak yang tadi, cuman saya merubah itunya saja. Kan kalau tadi tipe datanya int ya. Nah, di sini kita ubah ke integer. Oke. Nah, cuman saya ini ikutin integer semuanya, integer p, integer r. Oke, integer key. Ini cuman ngaruhnya terhadap APK-nya ya teman-teman. Kalau di atas ini ngaruhnya seperti ini. Dan untuk integer itu kan tidak seperti string seperti itu ya. Jadi sama data-datanya, tidak akan terpengaruh dari awal. Oke. Nah, integer itu sama dengan int. Kemudian yang di sini ini cuman dirubah itu ya, integer a-nya. Oke. Jadi sama saja teman-teman. Kita coba run. Nah, sama. Oke. Tidak ada missing sinkron. Kita lanjut saja ke praktikum selanjutnya. Yang di sini kita dengan data double. Oke. Oh ya teman-teman, kan di sini kita buat double pivot ya. Nah, tadi ini saya lewatkan. Tadi kan double pivot. Nah, kemudian di sini A, J, dan di sini ada double ya, double temp. Mengapa? Karena ini juga mengambil data yang di bawah itu teman-teman. Jadi kita harus buat ininya juga harus double juga. Jika kita ganti ke int itu tidak akan bisa. Nah, akan terjadi error. Jadi kita jadikan double juga. Nah, seperti itu. Oke, cukup simpel. Di sini kenapa beda? Supaya teman-teman ingin bertanya kenapa beda untuk itunya. Sebenarnya sama, jika kita karena data double dengan double, D besar dan D kecilnya itu sama. Hanya saja jangan kita bedakan ya untuk data-data yang lainnya yang bersangkut paut dengan data tersebut. Jadi kita harus sama. Jika kita membuat variabel pivot, itu jika tipe datanya double dan ke bawahnya itu harus juga double ya. Untuk memeriksa ininya, untuk mengambil pivotnya itu kita harus double. Dan di sini jadi double temp sama dengan AI seperti itu. Oke.
kita run saja. Nah, sama ya, bisa, tidak ada missing error di sini. Kita lanjut ke praktikum berikutnya. Di sini saya membuat quicksort secara ascending dengan tipe data double. Sama saja ini teman-teman. Oh, ternyata cuman sampai sini saja teman-teman. Tidak ada untuk yang quicksort yang E3 ini, cuman paling saya kelebihan ya. Atau saat saya mengerjakan itu kesalahan membuat project, nama projectnya, tapi di dalamnya itu sama untuk Java main class-nya. Oke teman-teman, untuk quicknya sampai di sini ya. Kemudian kita akan lanjut ke merger sort. Oke. Pertama saya akan jelaskan ya merger sort. Apa itu yang dimaksud dengan merger sort? Sebentar ya. Untuk metode merger ini kita melakukan pengurutan untuk data yang jumlahnya besar ya, dimana data tidak semuanya dapat dimuat dalam memori utama atau main memory, sehingga harus disimpan dalam penyimpanan sekunder yaitu secondary storage berupa berkas file. Seperti itu. Jadi metode pengurutan merger itu akan kita lakukan jika pengurutan datanya itu berjumlah besar. Seperti itu, akan lebih efisien kalau jika kita gunakan metode ini dalam pengurutan data yang berjumlah besar. Seperti itu teman-teman. Nah, oke. Nah, untuk algoritmanya yaitu dalam penyusunan ini kita menggunakan cara yang pertama, kita akan membuat data tersebut menjadi dua bagian ya, dimana bagian pertama yaitu merupakan setengah jika data genap. Maksudnya setengah jika data genap yaitu setengah dari data tersebut, dan kemudian jika data itu ganjil setengah minus 1, seperti itu dari seluruh data. Kemudian dilakukan pemecahan kembali untuk masing-masing blok sampai hanya terdiri dari satu data tiap blok. Jadi kita akan pecah data tersebut, seumpama ada data seperti di layar ini, kan ada data ya 45, 23, 11 dan seterusnya, ini akan kita bagi datanya setengah dari data tersebut. Jika datanya ini genap, kita akan memecahnya sampai datanya itu, bentar kita hitung saja ya. Di sini ada 10 data, jadi datanya ini genap ya. Jadi untuk setengahnya itu yaitu genap. Maksudnya agak minus 1 sesuai dengan itunya. Algoritmanya kan jika datanya kita memecah dua bagian, di mana bagian pertama merupakan data setengah data. Jadi setengah datanya. Jadi gak minus atau plus itu ya. Gak seperti itu, oke. Kemudian setelah itu digabungkan. Nah, di setiap bloknya itu kan kita memecah, dan kita akan memecahnya lagi setiap pada sampai hanya terdiri satu blok. Kita akan memecah pecahan kembali untuk masing-masing blok sampai hanya terdiri dari satu data tiap bloknya. Oke. Maksudnya kan ini dibagi ya, ini dibagi kan. Dilakukan pemecahan, kemudian ini akan dipecah lagi teman-teman di dalamnya. Jadi kan ini data 1, 2, 3, 4, 5, ini data 5 kan, ini kan ganjil, jadi kita akan memecahnya sampai sini. Nah, di sini ini akan dilakukan perbandingan ya, kemudian ini akan dilakukan perbandingan sampai datanya itu ganjil. Oke. Sampai itu datanya itu pada terdiri dari satu data tiap blok. Oke, seperti itu. Tiap bloknya itu sampai terdiri, jadi sampai satu-satu seperti ini teman-teman. Oke. Kemudian lanjut, setelah kita terdiri dari setiap blok, itu akan digabungkan kembali kan terdiri dari setiap blok itu terdiri dari satu data ya, itu akan diurutkan datanya dan digabungkan kembali pada blok yang sama. Apakah data pertama lebih besar daripada data ke tengah plus 1? Nah, jika iya, maka data ke tengah plus 1 dipindah sebagai data pertama.
Nah, ini algoritma untuk itu, untuk setelah pemecahan ini ya, sampai datanya itu dibagi sampai satu, ini kan dibagi yang dari sini, yang dari 5 ini kan dibagi setengah, dan ini juga dibagi. Dan ini kan terdiri dari dua blok, ini dan ini. Kemudian dan data di blok kiri ini, saya anggap blok kiri ya, itu akan dibuat lagi pembagian agar menjadi tiap blok. Kemudian tiap blok itu terdiri dari satu data. Jadi ini nanti akhir-akhirnya itu akan jadi satu-satu seperti ini teman-teman. Datanya 45, 23, 11, 18, tapi terdiri dari setiap blok, oke? Terdiri dari satu data. Kan habis dibagi itu dibagi lagi. Nanti setelah dibagi, dan maksudnya dibagi setengahnya itu, diambil setengahnya itu nanti akan ada setengahnya lagi ya. Seperti itu. Kemudian kita sampai mana tadi? Sampai di sini. Jika yang setengahnya itu jika data ke tengah plus 1 dipindah sebagai data pertama, kemudian data ke pertama sampai ke tengah digeser menjadi data kedua sampai ke tengah plus 1, demikian seterusnya sampai menjadi satu blok utuh seperti awalnya. Sehingga metode merge sort merupakan metode yang membutuhkan fungsi rekursif untuk penyelesaiannya. Kita akan yang maksud dengan fungsi rekursif yaitu memanggil data kembali atau memanggil nilai itu sendiri, oke? Nah, di sini ini ada program yang saya buat. Nah, pertama yaitu kita buat private int array. Kita buat array dulu dan kita buat ini cuman int-nya ya, nama dari int yaitu yang bervariabel array, dan kemudian time merger, kemudian length. Nah, kemudian kita buat public merger yaitu public merger demo, kemudian int array di dalamnya, yaitu this array sama dengan array yang di atas, seperti itu teman-teman. Array ini sama dengan yang ini, array sama dengan array yang di atas, kemudian this length sama dengan array titik length, array dengan length ini. Kalau this length yang di sini, this length ini akan memanggil, nah di sini yang disebut dengan fungsi rekursif. This length ini kan memanggil data yang ini, this length int length ini. Kemudian sama dengan array, kita memanggil yang ini dikali length, seperti itu teman-teman. Dan time merger sama dengan new int length. Oke. Kemudian lanjut ke bawah. Kemudian kita buat void merger sort ya. Nah, di dalam void merger sort. Nah, ya, kemudian kita akan membuat void merger sort. Di sini kita bagi dua ya. Nah, di sini yang disebut dengan metode merger sort, yaitu kita akan membagi dua datanya menjadi lower index dan higher index. Nah, lower index kurang dari higher index. Jika lower index kurang dari higher index, kita akan membuat nanti middle dan sama dengan lower index plus higher index min lower index bagi dua. Di sini ini algoritma untuk pembagian duanya. Untuk membagi datanya menjadi dua. Kemudian merge sort lower index, middle. Dan merge sort middle plus 1 higher index. Dan kita buat merger parts. Nah, untuk merger parts kan jika ini yang di bawah ini, karena ini tidak terjadi error karena di bawah ini udah ada ya merger parts di sini. Jadi tidak akan terjadi error karena saya sudah membuatnya. Jika tidak ada yang di bawah ini akan terjadi error teman-teman, karena kita tidak tahu datanya itu akan ditaruh kemana, seperti itu, atau kita mengambil data yang mana, seperti itu dah segampangnya. Kemudian merge parts lower index, middle dan higher index itu ditambahkan semua. Lower index yang di merge parts ini lower index, middle, higher index. Jadi yang data pertama lower index, dan kemudian middle, dan kemudian higher index. Di merger parts kita buat lower index, middle, dan higher index juga teman-teman. Tapi ini beda dengan yang di atas ini, lower index, dan karena ini di sini beda itu ya, beda kelas lah, beda void atau ya beda seperti itulah, beda kelas, yang lebih gampangnya beda kelas ya. Kemudian kita buat perulangan, int i sama dengan lower index dan i kurang dari sama dengan higher index, i plus int i, kita akan mengulangi int i lower index
sama dengan I itu lower index, kemudian I kurang dari sama dengan higher index, dan I plus plus seperti itu. Time merger I sama dengan array I. Jadi lower index ya. Kita ini melakukan yang lower index ya. Kita akan melakukan pengecekan melakukan perbandingan yang lower index yang di lower index yang pertama. Kemudian int I sama dengan lower index, dan int j sama dengan middle plus 1. Middle yaitu data tengah plus 1, seperti itu teman-teman. Dan k sama dengan lower index, seperti itu, sama dengan j berarti ini ya. Kemudian while kita akan melakukan perulangan lagi, yaitu while. Yang di atas kita menggunakan for, yang di bawah kita akan menggunakan perulangan while. Jadi kita akan menentukan sampai kapan perulangan ini terjadi. Kalau yang di atas tidak ya, tapi sampai, yaitu kita menentukan yang di sini ya, tidak langsung ditentukan. Kalau yang di sini kita langsung tentukan I kurang dari sama dengan middle, dan J kurang dari sama dengan higher index. Yang lower index yaitu kurang dari middle, kita akan mengulanginya sampai I kurang dari yang di tengah, dan sampai sampai yang tengah kurang dari higher index, seperti itu. Jadi fungsi kita membuat lower index dan lower index 2 yaitu bukan lower index 2 ya, tipe data int dengan variabel I dan k. Tipe data int I dan k kita sama dengan lower index, fungsinya yaitu di sini. Jadi I itu untuk lower index, dan J juga dan J itu middle ya, seperti itu. Dan ditaruh di sini teman-teman, fungsi yang di atas ini yang k. Kemudian jika time merger arr I kurang dari time merger J, kita akan menggunakan array k plus k time merger I ya, kemudian di plus plus ya, di I plus plus. Nah, kemudian kita akan ini untuk itunya yang lower index ya, yang lower, yang pembagian yang pertama. Kemudian yang else array, kemudian jika else array k sama dengan time merger. Jadi jika yang if ini tidak terpenuhi, kita akan melakukan yang di bawahnya teman-teman. Array k sama dengan time merge arr j, dan j plus plus, dan j plus plus. Jadi middle itu ditambah plus plus, seperti itu teman-teman. Nah, di sini kita buat perulangan lagi, I kurang dari middle. Jadi I lower index kurang dari middle. Ulangi selama I kurang dari middle, dan array k sama dengan temp arr dan k plus plus dan I plus plus, sama ya. Jadi setelah kita melakukan program yang di atas ini, kemudian itu datanya akan terurut teman-teman. Jadi setelah terurut itu akan dimasukkan kembali, akan digabung kembali di sini di k plus plus dan I plus plus ini, yang di while I kurang dari middle, I kurang dari sama dengan middle. Oke. Kemudian nah di sini untuk void tampil ini seperti biasa ya, untuk mengambil data yang di sini, yang di bawah yang akan kita buat, yaitu static void input arr ini ya. Seperti itu teman-teman. Kan int dalam kurung. Nah, di sini input arr, karena di sini array, kita karena di sini array katanya. Enggak ya, bukan array. Tapi saya barusan kelihatannya itu bingung dengan kata, karena saya barusan ke seret ke atas ya itunya kursornya, jadi kelihatan ke array itu, jadi saya sembarang bilang. Jadi ini int yang tipe data int yaitu input arr, dan di dalamnya kita masukkan datanya. Kemudian kita buat merger demo mms sama dengan new merger demo input arr, seperti itu. Merger demo mms. Nah, kemudian kita buat sistem kita buat MMS itu kita tampilkan MMS. Ini bisa saja tidak menggunakan seperti ini.
kita langsung itu ya, oh ini tidak bisa, ternyata kita harus menggunakan ini teman-teman, harus menggunakan merger demo. Kita harus taruh input RR ini ke dalam merger demo. Oke. Kemudian sistem order print dan MMS tampil. Kita tampilkan MMS tersebut, data tersebut kita tampilkan, dan kemudian kita merger sortkan data tersebut dan tampilkan lagi data yang telah kita lakukan metode merger sortnya. Seperti itu. Untuk metode pengurutan data merger sort. Datanya terurut ya, dari paling kecil sampai yang terbesar. Ini pengurutan data dari secara ascending. Kalau descending itu dari paling besar ke terkecil, dari data terbesar ke terkecil, dan kalau ascending dari nilai terkecil ke nilai terbesar. Oke. Kemudian kita ke selanjutnya, merger sort yang program selanjutnya teman-teman. Ya, yang di sini ya yang saya sebut dengan descending. Di sini untuk descending ya kita mengurutkan datanya dari yang terbesar ke terkecil. Jadi perbedaannya yaitu terletak pada if yang di sini, perulangan yang di sini. Yang di merger parts yang di sini teman-teman. Kita akan membuat if merger i lebih dari yang tadi. Kalau yang tadi kurang dari, yang di sini lebih dari ya. Jadi itu nanti datanya akan melakukan pengecekan data yang terbesar seperti itu teman-teman. Yang terbesar akan dipindah. Oke. Dipindah ke sebelah kirinya atau ke depan seperti itu. Ini ya. Nah, di sini kan bedanya di sini teman-teman. Nah, di sini perulangannya juga sama, kita rubah juga untuk perulangannya. Oh enggak teman-teman, untuk perulangannya tidak kita rubah. Maka karena ini kan mengecek yang i kurang dari sama dengan middle dan nj kurang dari sama dengan higher. Nah, selama ini terpenuhi, jadi kita buat if jika time merger lebih dari, seperti itu untuk yang descending. Oke. Kemudian ini ada program selanjutnya. Oh, ini hanya saja kita merubah datanya ke tipe data double teman-teman. Ya kalau cuma mau merubah ke double, kita rubah yang di sini ya, privat. Untuk array-nya, untuk mergernya, temer ARR-nya kita rubah ke double, karena ini untuk menyimpan atau mengeksekusi datanya. Untuk NTLeng kita tidak rubah ke double, karena di sini lengnya kita gunakan untuk tipe data yang bertipe data INT, seperti itu teman-teman. Karena seperti itu. Kemudian ada double. Di sini kita rubah ke double. Temp new double, kemudian length dalam kurung length. Jadi double itu dalam kurung length. Meskipun di sini bersifat INT, kita akan rubah ke dalam length, itu akan kita masukkan ke double, seperti itu teman-teman. Jika kita run, sama saja ya datanya. Oke, saya perbesar. Nah, itu semuanya terurut ya, dari terkecil sampai ke terbesar, karena ini pengurutan secara ascending. Mungkin hanya sampai di sini saja ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh telah menonton. Terima kasih telah menonton. Oke.